selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alay Meralda Hanif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi akan menjadi efektif jika ketiga strategi ini dilakukan secara bersamaan. Jadi, pemberantasan korupsi itu membutuhkan kesamaan pemahaman tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, strategi pertama ada strategi represif. Nah, strategi represif ini merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Jadi, laporan pengaduan dari masyarakat kepada KPK itu sangat dihargai oleh KPK karena KPK menganggap itu penting. Jadi KPK bisa tahu tentang kasus-kasus. Jadi KPK bisa tahu kasus-kasus korupsi di luar sana. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan itu ada pertama ada penanganan laporan pengaduan masyarakat oleh KPK, kemudian ada penyidikan, kemudian ada penuntutan dan eksekusi. Nah, strategi yang kedua ada strategi perbaikan sistem. Jadi sistem yang baik itu bisa meminimalisir tindak pidana korupsi. Nah, perbaikan sistem yang bisa dilakukan itu seperti ada mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kemudian ada memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait agar melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan terakhir ada memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Nah, strategi ketiga ada edukasi dan kampanye. Nah, ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi. Jadi dengan adanya edukasi dan kampanye itu akan memunculkan budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, ini juga bagus untuk dilakukan kepada anak-anak sejak usia dini. Jadi anak-anak bisa lebih paham dari awal dan aware atau jadi anak-anak itu bisa tahu tentang bahayanya korupsi. Nah, berikut adalah rencana pemberantasan korupsi. Jadi pertama kita harus menetapkan atau menentukan masalah korupsinya apa. Kemudian kita menuliskan problem statement. Jadi problem statement ini harus dibuat dalam bentuk tulisan. Nah, problem statement itu merupakan fokus utama dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Nah, kemudian kita bisa menentukan strategi pemberantasan seperti yang sudah saya jelaskan di slide saya yang sebelumnya. Ada 3 strategi, pertama strategi represif, kemudian strategi perbaikan sistem, dan terakhir ada strategi edukasi dan kampanye. Nah, terakhir ada menggunakan metode SMART. Jadi untuk merancang problem statement, untuk memasukkan atau merancang problem statement itu menggunakan metode SMART. Jadi SMART itu ada spesifik, dia harus detail, kemudian measurable, dapat diukur, A, attainable, dapat dicapai, R, relevan, jadi sesuai dengan misi lembaga yang menyelenggarakannya, yaitu lembaga KPK, kemudian T, time bounded, jadi ada tenggat waktunya atau deadline-nya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai, dan sekian penyuluhan dari saya mengenai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi pada siang hari ini. Terima kasih.